Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalkulus 2, materi barisan dan deret, topik uji kekonvergenan deret. Nah, kita harus tahu nih, deret itu apa sih? Nah, deret itu adalah penjumlahan dari barisan. Oke, nah, jangan sampai keliru antara barisan dan deret ya. Kalau barisan itu dipisahkan oleh tanda koma, sementara deret itu tanda positif. Kok positif? Pokoknya tanda tambah. Nah, lambangnya juga beda. Kalau barisan itu ada UK, terus K-nya dari 1 sampai K hingga. Sementara kalau deret, ini ada tanda sigma, atau biasa disebut summation. Oke. Penjumlahan parsial ke N. Nah, kita tahu kan kalau misalnya penjumlahan tambah, itu lambangnya itu SN. Nah, oke, itu tidak perlu berlama-lama. Kita langsung lanjut aja ke deret geometri. Pasti kalian udah nggak heran sama deret geometri ini, apalagi rumus ini. Rumus ini tuh biasanya kita sebut dengan S tak hingga, ya kan? Nah, yang paling sering kita lupa itu adalah si R-nya. Nah, kita harus ingat bahwa R-nya itu hanya dari min 1 sampai 1 aja, agar dia itu konvergen. Kalau selain ini, dia itu divergen, oke? Nah, untuk teleskopis sama harmonik, ini gampang aja sih. Kalian cukup hafalin aja polatnya, yaitu 1 per K dikali K plus 1. Ini juga 1 per K. Ingat aja bahwa sigma dari ini hasilnya 1, sigma dari ini hasilnya tak hingga. Begitu. Oke, kita masuk ke uji divergensi. Nah, dalam uji divergen ini, jika sigma UK itu konvergen, maka limit UN sama dengan 0. Ini juga berlaku untuk kontraposisinya. Jika limit dari UN ini tidak sama dengan 0, maka si deret UK ini divergen. Tapi, kalian perlu hati-hati bahwa si limit ini, kalau sama dengan 0, dia belum tentu divergen. Jadi, kalau misalkan ini tuh tidak sama dengan 0, dia divergen. Kalau ini sama dengan 0, belum tentu dia konvergen. Jadi, kalian harus ingat ya. Ingat. Oke. Contohnya apa? Yang ini, yang limitnya sama dengan 0, tapi dia divergen. Nah, contohnya deret harmonik nih. Deret harmonik, kalau dilimitin, hasilnya 0. Betul kan? Limit N bagi tak hingga dari 1 per N itu sama dengan 0. Tapi, dia itu divergen. Kok tahu divergen? Nah, kita perlu lihat lagi ke sini. Deret harmonik itu tak hingga. Tak hingga itu divergen kan? Nah, oleh karena itu, ini contohnya. Oke, kita perlu contoh lain. Misalnya ada sigma K per K plus 1. Nah, kalau kita limitin tuh hasilnya 1. Kita lihat nih. Benar limitnya tidak sama dengan 0. Maka kita langsung bisa menyimpulkan bahwa si deret ini itu divergen. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke uji deret positif. Deret positif itu tuh bisa dibilang bahwa ini, UK itu nilainya positif semua gitu ya. Maaf. Oke, ini aja sih kalau untuk uji deret positif. Oke, kita perlu ingat bahwa sigma UK divergen. Maka sigma UK itu tak hingga. Pasti pada tahu lah ya. Nah, yang perlu hati-hati lagi di sini ada uji integral, uji yang lumayan ribet sih. Jadi misalnya si UK ini merupakan deret positif. Nah, kita bisa pakai uji integral ini hanya jika kita harus membuktikan dulu bahwa fungsi f ini kontinu. Aduh, terang banget. Kita buka sini aja. Nah, kita bisa pakai uji integral ini dengan 2 syarat. Yang pertama, fungsi f itu harus kontinu dan harus monoton turun. Nah, jadi kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka kita tidak boleh menggunakan si uji integral ini. Ingat ya. Oke. Nah, jika sudah terbukti dua-duanya ini, kita bisa nih langsung integral dari 1 sampai tak hingga fx dx dan dari si ini. Kenapa dari 1? Karena emang K-nya dari 1 gitu ya. Tapi ingat bahwa tidak selamanya K-nya itu bermula dari 1. Nanti kita lihat bahwa K-nya itu tidak dari 1.
Oke, setelah ini kita bisa menunjukkan bahwa sigma 1 per Kp itu konvergen bila P-nya itu lebih dari 1, dan divergen bila P-nya itu kurang dari sama dengan 1. Oh, banyak banget ya uji-uji ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke uji banding limit. Oh, sorry, uji banding biasa. Nah, ke dalam uji banding biasa, kita butuh 2 deret tak negatif. Dia ada angka dan ada BK. Nah, dengan syarat AK-nya itu lebih kecil sama dengan BK. Jadi, jika BK konvergen, maka AK konvergen. Iya dong, kalau yang lebih besarnya aja konvergen, jadi yang lebih kecilnya mengikuti dong konvergen. Nah, maaf, ini agak mundur. Jika si AK-nya divergen, maka yang lebih besar juga divergen. Gini aja, gini. Kalau yang di sebelah kanannya itu konvergen, otomatis di sebelah kiri juga konvergen. Oke? Nah, kalau yang di sebelah kirinya itu divergen, maka yang sebelah kanannya otomatis divergen juga. Gitu. Tapi, kalau seandainya si BK ini divergen, belum tentu si AK-nya itu divergen juga, atau bisa jadi si AK-nya juga konvergen. Jadi yang berlaku adalah 2 kemungkinan ini aja ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke uji banding limit. Uji banding limit juga membutuhkan 2 deret positif, yaitu AK dan BK. Perhatikan, makanya kita harus hitung ini, limit dari AN per BN. Nah, itu hasilnya kita misalkan L. Jika L itu di antara 0 sampai tak hingga, maka hasil dari si deret AK sama BK ini setara. Maksudnya apa sih setara? Nah, jadi kalau si BK ini konvergen, maka si AK ini juga konvergen. Misal, kalau AK-nya ini divergen, maka si BK-nya juga divergen. Gitu. Tapi, jika L sama dengan 0, oh ya ingat ya, ini nggak ada tanda sama dengan ya. Jadi, kalau misalnya dia sama dengan 0, dia nggak masuk ke ini ya. Dia masuk ke kasus yang L sama dengan 0. Oke? Nah, kalau L sama dengan 0, artinya AN lebih kecil daripada BN untuk N yang besar. Nah, kalau seperti ini, kan kita udah ingat, kita udah pernah belajar yang uji banding biasa. Uji banding biasa itu yang seperti ini ya, yang tadi seperti ini lah. Ada 2 kemungkinan itu. Oke, nah kalau L yang tak hingga itu bagaimana? Artinya si BN-nya yang lebih kecil dari AN. Oke, untuk 2 kasus ini kita kembali ke uji banding biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke uji rasio, lebih baik kita masuk dulu ke soal. Kita langsung lanjut dulu ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini menggunakan uji banding limit. Oke, gimana cara menentukan AN dan BN-nya? AN-nya itu keterangan. Nah, AN-nya itu kita pakai langsung copy aja dari sini. Masukin. Jadi AN. Jadi ini kita misalkan AN. Nah, terus BN-nya gimana? Nah, BN-nya itu tuh yang mirip-mirip pokoknya sama AN ini. Yang udah dihitung tapi mirip-mirip. Nah, yang udah dihitung tapi mirip-mirip, tapi ya udah ini kita tinggal hilangin aja si 1 plusnya. Jadi deh si BN-nya gitu aja. Jadi nggak perlu terlalu ribet-ribet untuk mikirin si BN-nya itu gimana sih gitu kan ya. Nah, kita hitung deh limit dari si AN per BN. Di sini saya males pakai yang per-peran karena ini bakal panjang kan, begini kan. Jadi saya akalin aja sih, lebih ke ini AN per BN. Kalau per, berarti kan dibalik nih. K pangkat 3-nya yang di atas, 1000 K pangkat 2-nya di bawah. Nah, sama-sama ini bisa dicoret. Jadi hasilnya tinggal limit dari K pangkat 3 per 1 plus K pangkat 3. Pasti udah tahu dong hasilnya berapa? Hasilnya 1. Kenapa kok 1? Nah, kita lihat aja pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah K pangkat 3. Pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah K pangkat 3. Kenapa? Satunya gimana? Satunya ini maksudnya adalah K pangkat 0. 0 sama 3 tinggi 3 kan? Nah, jadi K pangkat 3 per kan? K pangkat 3 kita tahu ini sama dengan 1. Oke? Jadi hasil limitnya adalah 1.
Nah, karena ini uji banding limit, kita lihat lagi rumusnya. L-nya itu 1. Oh, dia masuk ke kasus yang ini. Oke, jadi ingat dia setara. Cara nentuin setaranya gimana? Nah, kita balik lagi. Yang lebih mudah dihitung adalah BN, betul kan? Kita ganti warna dulu. Oke. Nah, cara hitung BN, kita langsung hitung aja sih. Ini dicoret, jadi tinggal 1000 per K. Ini kita bisa sederhanakan jadi seperti ini, tapi kita bisa juga tulis sampai 1000 per K, gitu ya. Tapi ini 1000-nya kita bisa abaikan. 1000 per K itu apa ya? Divergen atau konvergen? Nah, kita perlu lihat lagi di sini. Ya, 1 per Kp itu konvergen bila P-nya lebih dari 1, divergen bila P kurang dari sama dengan 1. Sementara di sini kita bisa lihat dong, 1000 per K sama 1 per K itu sama, karena bisa hilang aja di 1000-nya, karena kita tidak butuh. Iya, tidak butuh. Oke. Pangkat tertinggi ini misalnya P aja. Nah, kita tahu bahwa nilai P itu sama dengan berapa? 1, ya betul. Oke. Karena P-nya sama dengan 1, maka dia divergen. Divergen. Nah, kita tahu kan, karena mana. Nih, karena kita tahu bahwa si BK ini divergen, maka si AK-nya itu juga ikutan divergen. Kenapa? Karena setara. Oke, kita sudah menemukan bahwa karena L-nya sama dengan 1 dan BN itu divergen, maka AN juga ikutan divergen. Selesai deh soal ini. Oke, kita lanjut ke ini 2A-nya. Coba kita lihat soal nomor 2A. Apakah nomor 2A bisa dikerjakan? Nah, ini soalnya. Seperti biasa, seperti yang tadi saya sudah bilang, AN itu kita kupas aja, kita langsung tulis saja apa yang di soal ini. Terus BN-nya gimana? BN itu cari yang mirip-mirip. Nah, biasanya untuk mencari BN itu, kita buang aja ini si plus 4 atau plus 1 yang kayak tadi, itu. Supaya lebih mudah perhitungannya. Kita udah ketemu AN-nya, kita udah ketemu BN-nya. Karena ini pakai uji banding biasa, maka kita harus cari limit AN dan BN-nya. Oke, AN, N pangkat 3 per 2 per N kuadrat plus 4. Nah, 1 per BN itu kembali, saya males tulis sebagai per, jadi saya balik aja langsung N per 2, N kuadrat per N pangkat 3 per 2, N pangkat 3 per 2, N pangkat 3 per 2, bisa dicoret. Jadi, limitnya itu 1. Nah, oke. Nah, sama nih limitnya adalah 1. Terus kan dia setara, tapi kita nggak tahu AN BN itu konvergen apa divergen. Nah, kita uji tuh si BN-nya. Kenapa BN-nya? Karena kita lebih mudah untuk menyederhanakannya. Begitu ya bahasanya, menyederhanakan. Oke, jika kita sederhanakan hasilnya 1 per N pangkat setengah. N pangkat setengah itu sama aja kan, kalau kita tadi punya rumus 1 per NP, enggak sih, bukan 1 per NP. Kalau di sini lambangnya itu, sebentar ya, mana ya? 1 per KP. KP sama NP di sini sama ya, karena kita di sini pakai simbolnya N, sama aja sih. Nah, P-nya itu setengah. P itu kurang dari sama dengan 1, betul? Oke. Kita lihat kasusnya, kalau P kurang dari sama dengan 1, maka dia divergen. Oke, si BN-nya divergen. Karena dia setara, maka AN juga divergen. Ini kesimpulannya. Jadi, karena L-nya itu berada di antara 0 sampai K3, dan hasil si BN-nya divergen, maka direct ini juga ikutan divergen. Seperti itu. Oke, ini kita sudah bahas soalnya. Kita lanjut dulu ke uji rasio. Betul ya. Nah, di uji rasio ini, kita nggak butuh tuh kita misalin si BN lagi, tapi kita juga butuh dua deret. Maksudnya apa? Maksudnya itu di sini ada UK, kita juga butuh satu lagi.
yaitu kita butuh UK plus 1. Tapi di sinilah kita ganti K sama dengan N. Ini cuma perbedaan variabel aja sih, gitu ya. Nah, ada 3 kasus juga. Jadi kalian cukup banyak menghafal kalau misalnya ujiannya tutup buku, karena ada banyak kemungkinan. Nah, jika nilainya itu antara 0 sampai 1, maka UK-nya konvergen. Jika L sama dengan 1, itu tanpa kesimpulan. Jika L lebih dari 1, itu UK-nya divergen. Oke, kita lihat soal nomor 2B. Yep, soalnya seperti ini. Oke, dengan menggunakan uji rasio, maka AN itu kita langsung masukin aja gitu kan, kayak tadi. Nah, kemudian kita pakai AN plus 1. Gimana caranya? Nah, kita ubah aja nih si N jadi N plus 1. Udah gitu aja. Terus kita limitin. Limit dari ini limit dari ini, ya. Seperti kebiasaan saya, ini ya kita tulis di sini dibalik gitu ya. Itu cara saya untuk menghitung kalau misalnya kepanjangan untuk diperlukan. Oke, di sini kita harus teliti apa aja yang bisa dicoret dan apa aja yang tidak bisa dicoret gitu ya. By the way, ini soal kuis saya pada tahun lalu. Semoga membantu. Nah, oke, lanjut ya. Di sini hanya yang bisa dicoret hanya ini. Wow, panjang sekali. Nah, limit dari ini gimana tuh? Gak usah susah-susah, gitu ya. Jadi kita kalau limit tuh cukup lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari sini itu N kuadrat, di sini N kuadrat. N kuadrat kali N kuadrat itu adalah N pangkat 4. Ingat, koefisiennya apa? Koefisiennya 2. Oke, per. Kesemedangan juga sih, apa ya namanya? Gini. Nah, terus dari pangkat yang di bawah, N kuadrat dikali N kuadrat itu adalah N pangkat 4 juga kan? Koefisiennya 3 dikali 2 adalah 6. Jadi limitnya adalah 1/3. Nah, ya, limit 1/3 ini saya salah hitung. 1/3 itu dari mana? Koefisien pangkat terbesar. Oke. Nah, 1/3 ini diantara 0 sampai 1 kan? Nah, berdasarkan si uji rasio, maka UK ini deret UK itu konvergen. Deret UK itu konvergen. Sudah, seperti itu saja. Nanti di akhir saya akan kasih trik kalau misalnya nggak diketahui ini harus pakai deret apa, uji deret apa begitu ya. Ingatin ya nanti. Oke. Uji rasionya sudah, kita lanjut ke uji akar. Dalam uji akar, nah, limitnya ini kita pangkatin sama 1/n gitu ya. Limit inilah pokoknya. Bentuknya seperti ini. Hasilnya adalah L. Semua hasilnya ada L ya. Jadi, wow, ini benar-benar harus tidak boleh terbalik-balik antara sifat mana yang ada di uji rasio, sifat mana yang ada di uji banding limit, dan sebagainya. Oke. Dalam uji akar, ini L dari 0 sampai 1 itu dia konvergen, L sama dengan 1 tanpa kesimpulan, L lebih dari 1 itu divergen. Oke. Uji akar, kita lanjut ke uji deret ganti tanda. Uji deret seperti namanya, uji deret ganti tanda, itu ya plus min ataupun min plus atau plus min gitu ya. Nah, dalam uji deret ganti tanda ini kita perlu 2 kali ngitung. Hitung apa aja? Jadi kita harus membuktikan bahwa si barisan. Bahwa si barisan ini monoton turun, dan yang kedua kita harus pastiin bahwa limitnya itu sama dengan 0. Kalau dua-duanya ini terpenuhi, maka deret tersebut konvergen. Oke, soal nomor 3 ini akan dipadukan dengan ini, konvergen bersyarat. Jadi kita lanjut materi dulu ya.
Apa itu aproksimasi error? Aproksimasi error tuh mutlak dari S min Sn tuh kurang dari sama dengan AN. Ini sebagai pengetahuan aja sih, ini kayaknya nggak bakal dipakai. Jadi untuk pengetahuan umum aja, jenis-jenis konvergensi. Jadi ini nih tidak harus deret ganti tanda gitu ya. Ini jadi kalau si UK-nya itu divergen, itu seperti ini. Ini kayak diagram biasa sih. Kalau dia konvergen, nah ingat kita abaikan yang divergen ya. Kalau dia konvergen, itu kita nggak bisa langsung berhenti gitu. Entah dia konvergen aja atau konvergen itu kan ada dua, konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Nah, gimana cara ngeceknya? Kalau konvergen mutlak itu deret ini nih sebetulnya sama aja deretnya, tapi dalam itu dikasih mutlak, gitu aja sih bedanya. Ada teoremanya nih. Jika deret ini konvergen mutlak, maka si UK-nya konvergen. Oke, kita masuk ke konvergen bersyarat. Jika deretnya ini konvergen, tapi deretnya ini divergen, maka disebutnya konvergen bersyarat. Oh ya, tinggal dikit lagi, sekalian aja deh uji rasio mutlaknya. Nah, untuk deret ini, sama aja kayak uji rasio, tapi dimutlakan. Nah, itu ya namanya aja uji rasio mutlak gitu ya. Nah, jika hasil L-nya ini 0 sampai 1, maka dia konvergen mutlak. Jika L-nya sama dengan 1, tetap dia tidak ada kesimpulan. Jika L-nya lebih dari 1, maka dia divergen. Oke, materinya sampai sini aja. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, oke. Ini soalnya. Kita pakai uji deret ganti tanda. Dalam uji deret ganti tanda, itu kita butuh dua syarat yang harus terpenuhi. Namun di sini saya lebih memilih untuk menghitung limitnya dulu daripada membuktikan monoton turun. Oke, kita limitin aja si ininya aja. Jadi yang ada pangkat n itu kita abaikan aja gitu. Oke. Limit ini baca enggak ya? Limit n menuju tak hingga dari ln n per n. Pastikan ini kalau kita langsung hitung itu hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, kita tahu bahwa ini bentuk tak tentu. Nah, caranya di L'Hopital. L'Hopital itu apa? Penyebut pembilang kita turunkan. Ln L turunannya adalah 1 per n. N turunannya 1. Nah, limitnya dari ini itu adalah 0. Kok bisa? 1 per n per 1. Ini sama dengan 1 per n. Kita tahu bahwa limit dari 1 per n adalah 0. Oke? Akhirnya kita terbukti yang kedua bahwa si limit ini 0. Untuk membuktikan monoton turun, ini sebenarnya soal jebakan. Jadi lebih baik kalian hitung satu-satu. Kalau n-nya 1 gimana, n-nya 2 gimana, dan sebagainya. Oke? N sama dengan 1, hasilnya 0. N sama dengan 2, hasilnya segini. N sama dengan 3, hasilnya segini. Kita bisa lihat bahwa N sama dengan 1 itu 0. Di N sama dengan 2 dia naik. Bukan monoton turun dong. Lah. Di N sama dengan 3 naik juga. Bukan monoton turun. Nah, cek lagi. N sama dengan 4. Oh, udah mulai turun. N sama dengan 5. Oh, turun lagi. Oke. Nah, jadi perbatasan dia turun. Itu pakai warna apa ya? Ini aja deh. Nah, perbatasan dia turun itu adalah dari sini ke sini. Oke? Ingat, dari sini ke sini. Kita batasin dulu. Oke. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa tidak selamanya ini dari 1, gitu kan. Nah, agar dia monoton turun, agar si fungsi ini monoton turun, maka haruslah X itu sama dengan 3. Ini N ya, bukan X. Nah, N sama dengan 3. Oke. Lalu kan dia konvergen kan, karena memenuhi keduanya, maka deret
deret tersebut konvergen. Ingat bahwa kalau konvergen itu kita belum selesai titik di sini ya, belum selesai. Ini nggak boleh titik. Nggak boleh langsung selesai maksudnya. Nah, kita harus ngecek nih, entah dia konvergen bersyarat atau konvergen mutlak, gitu kan ya. Nah, kita cek dulu. Di sini kita misalkan bahwa AN itu ln n per n. Kita tahu bahwa ln n itu bernilai positif. Tuh, kok kenapa positif? Karena kita tahu nih dari 3, 4, 5, coba kalian kalkulator aja deh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sebagainya, ln n pasti positif. Nah, n-nya positif dong. Positif dibagi positif adalah positif. Oke. Karena AN-nya positif dan kontinu dan monoton turun, loh kok bisa? Karena kita udah buktiin dia kontinu dan dia monoton turun. Nah, seperti yang tadi, kita lihat si uji integral. Kalau sudah terpenuhi dia kontinu dan monoton turun, maka kita bisa pakai uji integral. Uji integral kan di sini ditulisnya dari 1 sampai tak hingga, karena yang ini dari 1 sampai tak hingga, sementara di punya kita itu dari 3, maka batas bawahnya itu 3, begitu ya. Kita hitung aja deh. Saya percaya kalian pada bisa ngitung integralnya. Kalau di sini saya cari aman, jadi saya ngitung integral tanpa batas. Jadi integral tak tentu ya yang saya hitung. Oke, ketika sudah tahu integralnya, baru deh saya masukin integralnya. Itu opsional sih untuk cara ngitung integralnya gimana. Di sini saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai detail integralnya. Pokoknya nanti hasilnya ada tak hingga. Kalian bisa hitung atau kalian bisa mencerna dari tulisan-tulisan yang sudah saya tampilkan. Karena mutlak dari AN yaitu divergen, maka deret ini adalah konvergen bersyarat. Kita lihat lagi syarat konvergen bersyarat. Mana konvergen bersyarat? Konvergen bersyarat. Nah, UK-nya ini konvergen. Kita tahu bahwa kita nih. Nah, si ini udah konvergen kan? Dan setelah kita mutlakkan, dia hasilnya divergen. Ketika dia hasilnya divergen, tak ini ya divergen. Maka dia konvergen bersyarat. Oke, seperti itu. Adakah soal yang belum dibahas? Oh ya ini. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini saya kurang tahu ya pakai dari uji deret apa. Tapi untuk mengerjakan ini kita pakai trik. Loh, kita tahu dong bahwa sin itu nilainya berapapun nilai n-nya pasti ya, ini pasti. Nilai dari sin n itu berada di min 1 sampai 1. Itu pasti. Gak mungkin nilai sin n itu min 2, min 5, atau 5, 10, 12 itu gak mungkin. Oke? Nah, kita pengen memanipulasi ini jadi seperti ini. Oke, ingat ya. Kita ingin manipulasi ini menjadi seperti ini. Hapus dulu. Nah, pertama, agar mirip, kita kuadratin. Min 1 dikuadratin, itu 1 harusnya kan. Nah, tapi ingat, min 1, 1, 0. Oke. Kalau ini dikuadratin, itu hasilnya akan sama aja di sini. Betul kan? Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu hasilnya 1. Min setengah kuadrat itu hasilnya setengah. Berarti hasilnya di situ. Nah, tapi 1 sampai 1 kan aneh ya. Sementara kita ingat masih ada 0 di sini. Jadi kita hanya menghitung yang positif aja, yaitu dari 0 sampai 1 gitu ya. Kalau ingat ya, kalau ini dikuadratkan jadinya 0 sampai 1. Agar mirip, ya udah deh kita tinggal bagi akar n. 0 dibagi akar n tetap 0. Yang di sini 1 per akar n.
setelah ketemu seperti ini, kita limitin semuanya. Limit dari 0 tetap 0, limit dari ini kita tutupin aja, limit dari ini adalah 0, gitu ya. Nah, karena ini 0, karena limit ini lebih besar dari 0, limit ini kurang dari 0, maka kita tahu nih hasilnya adalah 0. Jadi, barisan ini konvergen menuju 0. Gitu ya. Ini ingat ya, ini bukan deret. Ini adalah barisan. Nah, makanya tadi saya tekankan di awal kalian harus bisa bedain mana itu barisan, mana itu deret. Jangan sampai soalnya itu menyatakan bahwa yang dihitung itu barisan, ya. Ini kan barisan. Jangan sampai barisan ini kalian hitung pakai uji yang menyatakan si deret. Oke, jangan sampai. Oke, sepertinya semua soal yang sudah terbahas. Oke, jadi di sini saya akan ngasih sedikit tips untuk mengerjakan apabila tidak diketahui kita harus pakai deret apa gitu ya. Nanti bikin pusing kan. Jadi kita hindari untuk menggunakan uji integral pertama-tama maksudnya. Jadi kita melihat dulu yang lain gitu ya, uji-uji lainnya gitu, karena uji integral itu kan susah gitu ya. Nih sini. Kalau dulu saya untuk mengerjakan soal seperti ini, kalau ada tipe yang seperti ini, kalau misalnya soalnya ini kita bisa coret-coret dan hasilnya bisa disederhanakan, kalian langsung coba pakai uji banding biasa gitu ya. Ini uji banding, pokoknya harus langsung pakai ini gitu ya. Saya lupa ini uji banding biasa apa uji banding limit. Oh, uji banding limit, maaf. Jadi kalau ada yang bisa dicoret-coret, kita langsung pakai uji banding limit, gitu ya. Lalu, nah, kalau penyebutnya itu tidak ada yang bisa dicoret, ini kan nggak bisa dicoret kan, karena apa? Karena semuanya mengandung n, gitu ya. Maksudnya mengandung si variabel n ini, terikat istilahnya begitu ya. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, ada n kuadrat dikali 3 pangkat n, pokoknya yang ribet-ribet seperti itulah. Kalian bisa langsung pakai si ini, gitu ya. Langsung aja gitu. Tanpa kalian nyoba dulu pakai uji banding biasa, uji banding limit, dan sebagainya, gitu ya. Itu untuk mempermudah. Kalau yang ada seperti ini udah otomatis dong pakai uji deret yang ditanda, karena ketika n-nya 1 dia minus, ketika 2 dia n-nya jadi, ketika n-nya 2 jadi 1 gitu ya. Gitu sih. Oke, apalagi. Nah, uji banding limit kita ingat bahwa ini bisa diurak-urak kalau ininya itu konstanta ya. Konstanta, ingat. Kalau misalnya ini 2 pangkat n dikali ini 2 pangkat maksudnya. Nah, ini nggak bisa nih, gitu ya, pakai uji banding limit. Jadi, kita pintar-pintar aja. Kalian juga harus sering latihan soal untuk lebih terbiasa. Ini pakai uji apa, begitu. Oke, sekian dari video pembahasan kali ini. Semoga membantu. Terima kasih.